Maha pemberi, pengasih, ya kan? Tidak ada di dunia ini hewan, walaupun sejenis hewan melata pun, yang tidak makan. Itu pasti makan. Apalagi manusia. Itu karena Allah mempunyai sifat Rahman. Tidak ada orang yang berbuat jahat tidak diampuni dan maafkan, ya kan? Tangkap, masuk penjara, kemudian diperbaiki, dinasehati, diluruskan, itu dituntun, dinasehati, diajari, itu diajari, dituntun untuk menjadi orang baik. Itu karena Allah sifat Rahman dan sifat Rahim, pemaaf, pengampun. Nah, pengampunnya Allah itu di mana? Coba lamun Allah itu berpengampun, ya, kealahan kita yang jero hati, kejelekan, keburukan dalam hati ditunjukkan pada orang banyak. Gimana perasaannya? Ya kan? Saya nih berprasangka buruk pada pada Rahman. Allah nggak menunjukkan itu, prasangka buruk itu nggak menunjukkan. Bahkan sampai roman muka ini, mimik, ya, itu tidak ditunjukkan oleh Allah, ditutupi. Itu saking Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Coba kalau ditunjukkan prigeli, wah, benturan terus. Itu Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha pengampun. Nah, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimodalkan para manusia. Maka ketika kita ingin hidup bahagia, ya kita harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berbuat mulia, banyak-banyak berbuat bijak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Nah, surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah yang akan kita bahas pada malam hari ini, salah satu ayatnya 2 kali diulang kata-kata Ar-Rahman itu, Ar-Rahim. Yang pertama pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua diulang pada ayat ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Ada apa sebetulnya itu? Maksud dan tujuannya itu. Di sini sebelum kita membahas lebih jauh, suratul Fatihah makkiyatan au madaniyatan, 1 ayatin. Surat Fatihah itu disebut sebagai surat makkiyah atau disebut juga sebagai surat madaniyah. Ada yang mengatakan turunnya di Mekah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah, jadi disebut madaniyah au makkiyah. Itu wasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di dalam surat Fatihah ini, ya, di dalam surat Al-Fatihah ini terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan, ya, bahwa jumlah surat Fatihah ini jumlahnya 7 ayat. Terus sepakat 7 ayat itu. Sepakat bahwa jumlah ayatnya 7 ayat. Tetapi di situ ada perbedaan. Yang pertama, pendapat yang pertama dikatakan di sini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dikatakan itu termasuk dalam 1 ayat, dihitung 1 ayat, ya.
Jadi ketika kita baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Dengan catatan, ya, ayat pertama itu adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Kalau dikatakan 7 ayat, kalau memasukkan basmalah sebagai salah satu ayat dalam surat Fatihah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Berarti jumlahnya 7 ayat. Ya, juga sama 7 ayat. Tapi di sini dikatakan wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dikatakan 1 ayat. Berarti dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Berarti 2 ayat. Yang tadinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Kalau basmalahnya tidak dimasukkan dalam ayat, artinya ayat pertamanya itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 ayat. Bismillah tidak dimasukkan dalam ayat surat Fatihah. Makanya ada kadang-kadang imam di masjid, di musola, tapi tidak membaca Bismillah. Itu karena dalam ibadah sholat tidak boleh membaca selain bacaan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dibahas oleh ulama. Itu jadi sholat itu nggak bisa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baca surat tuh ya. Kemudian sambil ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Tukang iwak tekan batal. Siapa itu? Batal karena itu tidak termasuk dalam tatanan tuntunan sholat. Karena sholat itu ibadah yang sangat amat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukur manusia itu dari ibadah sholat itu. Ibadah sholat itu. Maka karena ibadah sholat merupakan tolak ukur, maka jangan sampai melakukan ibadah sholat menduakan, mengait-ngaitkan dengan selain tuntunan syarat rukun sholat itu. Maka kalau begitu bacaan Fatihah juga harus benar, jumlah susunan ayatnya itu juga harus benar itu. Maka di sini dikatakan, di dalam kitab ini dikatakan, apabila kita mengatakan berpendapat, mengikuti orang yang berpendapat bahwa Bismillah tidak termasuk dalam ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Mana yang akan kita pakai? Ya silakan saja itu, Pak. Mana yang kira-kira yang terbaik menurut yakin kita, umumnya bagaimana? Itu jangan sampai tidak umum. Luar biasa macam Bismillah
biasa baca bismillah, orang nggak baca bismillah. Kamu sholat di masjid kamu, jadi imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti seperti wong. Jangan aneh kan, kenapa? Umumnya tidak begitu. Umumnya bisa jadi fitnah. Harusnya baca bismillah seperti umumnya, kita tidak. Itu. Ya. Nah, itulah. Kemudian di sini fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ila akhiriha atau akhir ayat. Wa min hiya mustamilatun ala arba'ati anwa' minal ulum. Surat Fatihah itu isinya atau mengandung 4 macam ilmu. Isi Al-Fatihah itu mengandung 4 macam ilmu. 4. Apa saja yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu? Ahaduha ilmul usul, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu iman, keyakinan, gitu ya. Ilmu usul, waqad jumi'atil uluhiyat fil hamdilillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Yang pertama yang dimaksud dalam yang termasuk usul itu adalah dikumpulkan dalam kalimat, dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua ar-rahmanir rahim. Di situ kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin itu mengandung unsur tauhid. Tauhid. Segala puji itu bagi Allah. Pujian, kebaikan, kemuliaan itu bagi Allah. Maka ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, itu kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meyakini bahwa ini rizki dari Allah. Terus yakin, harus memuji, pujian itu bagi Allah. Boleh tidak kita memuji manusia? Boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai kita katakan kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena saya, siapa lagi? Nah, itu nggak boleh. Karena yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Dikumpulkan dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang memberi itu Allah. Yang memberi rahmat itu Gusti Allah. Yang menghidupkan itu Allah. Yang mematikan itu Allah. Yang memberikan rezeki itu Allah. Walaupun kita menerima sesuatu dari orang, tapi yang memusikkan, menggerakkan itu adalah Allah. Itu. Jadi menggerakkan itu Allah, memusikkan itu. Yang memusikkan saya nih, saya dikasih nyawa oleh Allah, dikasih kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan, untuk masak air, contohnya itu digerakkan oleh Allah itu. Digerakkan oleh Allah, sehingga kemudian tangan saya ngambil air, masukkan ke dalam teko, kemudian dipanaskan, udah panas saya masukkan ke termos, saya bawa. Itu yang menggerakkan itu Allah. Yang memberikan kekuatan itu Allah. La haula wala quwata illa billahi. Bukan gerakan itu saya pribadi, tapi Allah. Makanya dilarang orang mengatakan kalau bukan karena aku. Sombong kali dia. Ya kan nggak boleh itu. Itu. Karena Allah lah yang melakukan, yang menggerakkan itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wan nubuwat, lan kenabian. Kenabian para nabi. Fil ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di dalam ayat ini dikatakan wan nubuwat, an-nubuwat kenabian. Fil ladzina an'amta 'alaihim, ini kaitan dengan keyakinan. Ya. Rasul itu utusan Allah.
Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah mengutus Nabi Adam, Allah mengutus Nabi Isa, mengutus Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan dan menyelamatkan umat manusia. Itu. Ini kaitan dengan keyakinan, iman. Dengan keimanan. Kita harus yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah. Bahwa Muhammad itu mengajarkan pada kebaikan-kebaikan. Bahwa kita itu menjadi begini, menjadi tahu antara halal dan haram, baik dan buruk, hidup itu harus begini, harus begitu, ini harus ditinggalkan. Itu karena Allah mengutus Rasul. Kita yakin pada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita wujudkan keyakinan itu? Melaksanakan perintah Rasul. Itu. Wan nubuwat fil ladzina an'amta 'alaihim. Nah, nikmat, kesempurnaan nikmat itu adalah datangnya hidayah Allah. Wahyu yang diturunkan kepada Muhammad disampaikan kepada kita sehingga kita mengerti ajaran agama Islam. Itu nikmat. An'amta alaihim, nikmat yang paling sempurna itu nikmat keyakinan keagamaan. Itu. Kalau landasan hidup itu agama. Wadar al-akhirah, dan yang termasuk di sini ilmu usul yang terkait dengan ilmu usul, ad-dar al-akhirah fi maliki yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Kita bakal mati. Bakal mati menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, Allah akan mempertanyakan, pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maliki yaumiddin, ad-darul al-akhirah, hari pembalasan. Watsaniha, yang kedua, isi surat Al-Fatihah ini adalah al-furu'. Al-furu' itu ilmu furu', far'iyah. Ilmu apa? Fikih ibadah. Yang di sana menjelaskan tentang masalah halal, haram, masalah muamalah, ya kan? Masalah muamalah, masalah kehidupan, transaksi jual beli, ya kan? Zakat, warisan, nikah, ya kan? Cerai, kawin lagi, nikah lagi sampai 4 kali. Itu yang mengatur tuh furu', ilmu fikih. Diatur situ, jangan menyimpang dari situ. Nggak boleh nyimpang. Itu diatur pedoman itu. Itu diatur dalam surat Al-Fatihah. Apa namanya? Surat Al-Fatihah juga menerangkan masalah itu. Isi surat Al-Fatihah itu. A'zamuha wa a'zamahu al-ibadat. Nah, itu masalah ibadat. Yang paling tinggi adalah al-ibadat. Wa hiya maliyah wa badaniyah. Itu baik terkait dengan masalah kekayaan, harta benda, ya, materi, atau jasad kita, terkait jasad kita, pribadi kita. Kemudian di sini yang ketiga, wasalituha ilmu tahsilil kamalat, ilmu penyempurnaan, kesempurnaan, yaitu ilmu akhlak, etika, moral. Itu diterangkan juga, dijelaskan oleh surat Al-Fatihah. Wa huwa ilmu al-akhlaq. Kemudian di sini fit tariqah wa ila dzalika al-isyarah biqaulihi ta'ala wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Di sini mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Shiratal mustaqim, agar mendapatkan jalan yang lurus. Itu akhlak yang benar. Yang terakhir, rabi'uha ilmul qisas. Surat Fatihah itu juga menjelaskan tentang kisah-kisah para anbiya, para rasul, gitu tuh. Para anbiya, para rasul dijelaskan oleh surat
Al-Fatihah, itu menjelaskan juga di situ tuh, mengenalkan. Nah, ini sampai di sini dulu nih. Nanti kita akan masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillah itu? Setiap huruf itu punya arti, apa maksud daripada Bismillah itu. Insya Allah nanti kita akan kita lanjutkan. Nah, ya Allah. Saya kira cukup segitu dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.